Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fatzari Krisnadi. Oke, kali ini saya akan mendemokan sistem informasi untuk pengaduan pelanggan di PDAM Arjabinangun ya. Oke, langsung saja. Pertama kalian nyalain dulu SMBP-nya sampai berubah warna hijau ya. Kemudian MySQL-nya juga kalian nyalain. uh, Apache itu apa sih? Apache itu sebagai servernya, MySQL-nya apa? MySQL itu sebagai database-nya ya teman-teman. Oke, kemudian kita ke Google ya. Kalian buka Google. Ini channelnya ya. Jika kalian terbantu dengan adanya channel ini, mangga di subscribe atau di follow. Insya Allah channel ini akan terus bikin konten ya. Dan dukungan dan support kalian itu sangat penting. Oke, sebelumnya buka new tab, kemudian kalian ketik localhost PDAM Gudang, PDAM arsip, PDAM pengaduan, maaf, soalnya namanya pengaduan. Oke, di sini ada user loginnya. Oke, di sini ada dua rule ya. Untuk pertama rule dari administrator, rule kedua itu untuk pelanggan sendiri. Oke, saya akan demoin dari rule administrator dulu ya. Rule akses pertama admin, passwordnya admin. Oke, di sini rule administrator ya. Kita udah di halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ada beberapa fitur dan ada beberapa item dan data. Sini ada data user, data pelanggan, total keluhannya, kemudian total pengumumannya. Ketika ada pengaduan nanti dia akan masuk di sini. Ini sebenarnya sistem informasi ini buatan anak skripsian dari SI ya, sistem informasi namanya Widya Astuti waktu tahun 2022 kemarin. Kemudian data user di sini kita bisa hapus data dan ubah data. Misal kita mau rubah role-nya dia jadi admin, maka bisa. Kemudian misalkan kita alamatnya kita rubah atau nomor HP-nya kita rubah, misalkan kirim, itu sudah berubah. Harusnya di sini ada tombol detail, cuman tidak apa-apa. Kemudian kita ke data pelanggan. Di sini data pelanggan diambil dari si login tadi. Ketika pelanggannya login, dia otomatis akan terdaftar di sini gitu. Oke, kemudian ada data pengaduan. Pengaduan diambil dari si user tadi ya. Ketika user ngaduin di halaman user, dia akan masuk ke sini. Kemudian ada pengumuman. Misal kita di sini mau nambahkan pengumuman nih, PDAM-nya misalkan nambahkan pengumuman. Judulnya ini gangguan aliran pipa misalkan. Nah, tanggal pengumumannya itu dibuatnya kapan? Untuk misalkan untuk besok ya tanggal 14, waktunya jam misalkan kita jam 10.21, misalkan di siang atau malam gitu kan. Kemudian wilayahnya di bagian wilayah mana gitu yang terdampak, misalkan di wilayah Kabupaten Cirebon, misal Cirebon. Kemudian isi pengumumannya apa? Isi pengumumannya misalkan diberitahukan ada gangguan aliran di pipa misalkan. Maaf, salah. Oke, kemudian kita kirim. Nah, ya otomatis akan masuk ya ini tadi, dan kita bisa rubah. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada aplikasi, tentang aplikasi ini agak tipe ya teman-teman, maafin. Kemudian ini developer pengembang ininya yang punya sistem informasinya. Kemudian ini laporan.
Di sini misalkan saya di sini ada data pengaduan nggak ada. Nanti kita login dulu ya, kita buat akun dulu sebagai user. Misalkan kita keluar. Untuk user kita bisa daftar di sini ya teman-teman. Ini kita buat akun, misalkan passwordnya oke 1 sampai 9 ya passwordnya. Oke, kemudian namanya Dimas Saputra, misalkan dari Gempol kan di kecamatan. Nomornya kita asal aja ya, kemudian kita regis account. Oke, akun berhasil dibuat. Tadi itu ini username-nya dikasih ganti 2, kemudian passwordnya 1 sampai 9. Oke, setelah sudah kalian login. Nah, di sini untuk tampilan user ya teman-teman, ada tambah pengaduan yang tadi saya bilang. Jadi si user bisa ngaduin ke admin gitu ya. Ketika ada pengaduan nanti dia akan muncul di admin. Dan di sini ada profile. Ini profile dari si user tadi. Ini nomor sambungnya, nomor telepon, nama lengkap, Gempol, tanggal daftar. Oke, untuk data pengumuman tadi ada 2 ya. Jadi ada yang terbaru ini, jadi muncul info pengumuman, kemudian data profil tadi, kemudian form pengaduan. Di sini misalkan saya mau buat pengaduan nih, 12 misalkan, pilih keluhan, diputus misalkan, hapus fotonya. Kenapa diputus? Saya contohkan satu foto saja ya. Apa ya fotonya? Misalkan ini aja lah ya. Nah, kemudian kenapa saya diputus secara sepihak, secara sepihak. Oke, silakan kita kirim. Nah, ini pengaduannya udah ini ya, udah berhasil ya, berhasil diadukan. Kemudian untuk ini untuk rekap aduannya. Jadi aduan yang mereka sampaikan itu nanti kerekap di sini, berapa banyak aduan itu akan tersimpan di sini. Kemudian ada cetak, di sini bisa dicetak pengaduannya, namanya, nomor sambung, ini biodata pelanggannya. Oke, kemudian kita balik lagi ke halaman admin ya, karena tadi sudah di sini ada statusnya belum, artinya belum itu belum di ACC gitu atau belum dikerjain. Oke, kita logout, kita login sebagai admin lagi misalkan. Oke. Nah, di sini ada muncul ya satu pengaduan tadi atas nama Dimas Saputra, tanggal pengaduannya segini, jenis keluarnya diputus, statusnya belum. Nah, di sini juga muncul data pengaduan dengan gambarnya dan kita bisa lihat detailnya. Gitu loh. Oke, kemudian kita bisa rubah statusnya. Misal dari yang belum itu selesai gitu kan, kita rubah ke selesai, upload. Nah, dia otomatis dia berubah jadi selesai. Kemudian otomatis di sini pun dia berubah selesai, dan di sini juga ada user baru tadi yang dibuat. Dan di sini ada laporan tadi, tanggal pengaduannya tanggal 12 Maret gitu. Misalkan kita dari tanggal 11 sampai 14 Maret filter. Nah, muncul kan data tadi gitu loh. Kemudian kita ke user lagi, yang tadi kita login lagi ke user, kemudian pastekan ini, maaf, CTRL AVI, kemudian passwordnya 123456789, enter. Oke, di sini dia akan berubah jadi selesai gitu. Oke, untuk aplikasi sistem informasi ya, aplikasi sistem pengaduan pelanggan ini yang berbasis website ini sudah selesai. Jadi segitu aja demonya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.